karena kecelakaan. Ya. Wa amma artinya apa Pak Ustadz? Gimana? Wa amma yamna'u, yamna'u itu menghalangi. Dan dari perkara-perkara yamna'u yang menghalangi, usulal ma'i sampainya air, sampai ilal basyarati ke kulit. Ustadz Afwan. Ya. Oh, tadi kan kalau udah wudu terus bagian yang diperban dibuka jadi tayamum, itu berarti ngikuti sebagian ya? Gimana Bu? Ngikut sebagian gimana? Ya enggak seluruhnya tayamum ya, jadi tempat tertentu yang tayamum. Jadi gini, ketika anggota badan yang diperban itu memang tidak memang kata dokter terkena air juga misalnya, maka ya wayahna semua perban itu harus dibuka. Tapi kalau kata dokter misalnya, dokter yang terpercaya ya, kata dokter ini harus ini jangan dibuka ya, jangan dibuka perbannya, harus seminggu misalnya di tangan ya, di perbannya itu. Nah, otomatis si air itu nggak bisa masuk ke dalam anggota wudhu tangan kan gitu. Maka caranya adalah ya, ketika akan masuk tangan si air, ya, udah bagian tangan, maka si tangan itu nggak perlu dibanjur oleh cai, tapi tayamum gitu. Tayamum. Nah, setelah tayamum baru lanjutkan wudhunya. Ya, jadi si ini mah cukup diusap gitu kan ya, usap saja. Tanpa harus dibuka perbannya gitu. Usapnya dengan air yang ada di tangan atau tayamum? Usapnya dengan air yang ada di tangan. Oh. Ambil air di tangan. Dah. Gitu. Kemudian jadi harus ngikuti kayak apa, kalau tayamum tuh kayak tanah kering gitu. Iya gitu. Berarti ya dikeringin dulu si anggota yang tadi sudah dibasuh, dikeringin dulu. Itu mazhab Syafi'i, Bu. Memang seperti itu kalau mazhab Syafi'i. Ya. Pas waktu tayamumnya niatkan Ustaz. Nawaitu tayamum alis. Tayamumnya niat lagi. Ustaz maaf diulang. Jadi itu teh tayamum yang kena tayamumnya teh pakai air apakah pakai pasir? Pakai tanah kayak gitu? Ya kalau tayamum pakai tanah yang berdebu. Oh iya, pakai tanah yang berdebu. Misalnya ya, kan dia tuh udah terluka nih, kayak di rumah sakit. Kayaknya nggak mungkinnya nyari tanah yang berdebu, kita harus keluar dulu atau gimana? Itu seperti itu, kalau gitu gimana? Kalau keadaannya darurat, keadaannya memang nggak bisa sangat soalnya keadaan seperti misalnya dia memang nggak bisa apa gitu. Udah sholat dalam keadaan seperti itu, nanti kalau udah sehat nih dikodok ya, berapa kali dia terlewat. Itu hanya untuk ini saja. Seperti kita sholat di kereta nih, sholat di kereta, ya kan? Di kereta, tapi badan pakaian kita itu ada najis. Ada najis. Nggak mungkin kita sholat, nggak ada gantinya, dan sebagainya. Darurat. Sholat saat itu juga. Sholat untuk menghormati waktu. Gitu. Nah, nanti ketika sampai, ya harus mengkodok sholat itu. Apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa. Memang begitu aturannya gitu. Itu Bu. Kemudian ya, Pak Ustaz Nuhun. Lanjut dulu ya. Ustaz, kalau yang tadi Ustaz, kan wa ammanya perkara-perkara yang na'u yang menghalangi usula sampainya alma'i air ila kulit gitu ya. Yang artinya yang artinya tidak, kata yang mana Pak Ustaz? Nah, itu anma, Bu. Daripada, anma. Ya.
Tidak Oh, ada maknya. perkara-perkara yang menghalangi. Ya. Ya, non. Berikutnya, wa alla yakuna alal udwi, dan tidak ada atas anggota wudu, alal udwi ma atas anggota wudu, ya. Wa alla yakuna alal udwi, tidak ada ya, atas anggota wudu ma yughayyirul ma'a, ma perkara-perkara yughayyirul ma'a yang merubah air. Jadi tidak ada di anggota wudu kita ini perkara-perkara yang bisa merubah air. Contoh, ketika di muka kita ada bedak yang tebalnya 10 inci. Ayam mal ayahnya. Ketika orang itu wudu, Dempul atau apa Pak Ustaz? otomatis ya si air itu bisa merubah kemutlakannya air. Maka ketika ditempelkan ya pasti berubah airnya di wajah. Maka itu tidak sah. Berarti gimana? Harus dibersihkan dulu itu si muka sebelum berwudu. Kasus ini terjadi biasanya ketika pengantenan. Pengantenan, diwadakannya, wah Masya Allah gitu ya. Maka jangan langsung wudu, tapi bersihkan dulu itu muka. Ya. Atau kalau misalkan kararagok, si yang pengantin itu dia berdiri dalam keadaan suci. Ya, jadi ketika dandan dia sudah suci gitu kan ya. Jadi dia langsung sholat. Misalnya, kumaha meureun lamun misalkan di ieu mah jadi ieu deui meureun misalnya berabe degi misalnya. Ya gitu. Dia harus dalam keadaan suci berarti. Kalau tidak dalam keadaan suci, dia ya, belum wudu terus didandanin misalnya, otomatis ketika akan sholat, muka harus dibersihkan dulu. Termasuk apa? Termasuk pokoknya hal-hal yang bisa merubah air lah, kemutlakan air. Termasuk di tangan misalkan ada body lotion yang banyak, itu harus dibersihkan dulu body lotionnya. Apapun itulah ya, apapun itu. Kalau ada hal-hal yang ada sesuatu di anggota wudhu yang bisa merubah air, itu harus dibersihkan dulu. Berikutnya, wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kefarduannya wudhu. Jadi harus tahu mana yang fardu, ya. Mana yang sunnah. Harus tahu ya. Jadi jangan sampai ditanya ari kukumur fardu atau sunnah. Fardu teh kukumur. Padahal kukumur mah sunnah. Ai istinsyak. Fardu apa sunnah? Istinsyak. Ngabuskeun cai kana irung. Eta wajib fardu. Salah. Eta mah sunnah gitu kan. Gimana kalau misalkan menganggap kukumur terus masukin air ke dalam hidung itu sebagai fardu, apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Walaupun kenyataannya salah, tapi tenanaon bagi orang yang nggak tahu menganggap perkara sunnah jadi fardu. Gitu. Yang jadi masalah adalah menganggap fardu jadi sunnah. Nggak boleh. Di mana itu ada poinnya setelahnya. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Tidak boleh ada keyakinan seseorang kefarduan min furudihi, kefarduan daripada fardunya wudu itu sunnah. Jadi kalau misalkan menganggap basuh muka itu sunnah, itu nggak sah berarti sholatnya. Wudunya nggak sah. Membasuh tangan